Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Sahabat Santri Sejati. Bener benar. Kali ini temanya adalah tentang makna hidup bersama psikolog internasional Ning Kafiah Sajidah. Ya Allah, pembohongan publik. Enggak, bukan psikolog guys. Monggo, Ning Kafiah menurut jenengan niku makna. Ojo, jangan pertanyaan seperti itu. Ngalir mawon, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Monggo anu ngene, boten kalau saya bukan sebagai pembicara, tapi kita ngobrol-ngobrol santai. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ojo ngoten, ojo monggo anu ngene. Kayak wong lagi seminar mawon. Emoh kula. Oh ya dah. Dipotong ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah lanjut wis. Oh sing Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kali ini akan ngobrol santai dengan beliau Ning Kafiah Sajidah terkait dengan apa? Makna hidup. Sebenarnya arti manusia diciptakan untuk hidup itu sebenarnya apa? Kalau dari saya sendiri, manusia itu mencari eksistensi. Untuk mendapatkan eksistensi itu ya kita harus menjalani hidup ini dengan cara apapun, kita akan menemukan pada akhirnya. Intinya gini guys, Allah itu tidak pernah dolim sama kita. Artinya kita itu akan selalu ditempatkan sesuai kemampuan kita. Kalau kita tuh ahli di bidang sesuatu, maka oleh Allah akan kita tempatkan di tempat tersebut. Kalau memang kita bukan ahli di bidangnya, jangan ngersulo sama Allah kalau kita tidak dikasih hal-hal yang kita inginkan, seperti itu. Jadi untuk makna hidup ya mencari eksistensi, bener nggak? Eksis niku apa kalau menurut jenengan? Kalau menurut eksistensi itu mencari arti ada. Dia dianggap ada karena manusia pada hakikatnya itu tidak ada. Nah, terus untuk menjadi ada kenapa? Itu karena nama. Dan nama itulah yang membuat manusia itu menjadi ada. Saya tidak akan pernah ada kalau tidak dikasih nama. Saya menjadi ada karena saya dikasih nama, makanya saya jadi ada. Dan dari nama itu kita muncul yang namanya eksistensi. Makanya nama itu sangat penting di dalam Islam. Bahkan salah satu kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik, agar eksistensi anak itu, harapannya eksistensi anak itu akan terwujud dari namanya. Kalau menurut saya justru malah bukan mencari eksistensi, tapi manusia itu sudah ya bukan sudah, tapi manusia itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada kembali. Bukan eksistensi, tapi mencari makna dalam hidupnya yang singkat ini. Seperti itu. Bukan mencari eksis katakan. Oh. Tapi mencari makna dalam hidupnya. Itu menurut buku yang saya baca dan saya mengamini itu. Jadi kalau buku kita mencari sebentar, kalau misalnya kita mencari eksistensi, ya repot sih. Ya. Karena kalau mencari eksistensi berarti kan kayak semua orang harus tahu kita atau harus mengenal itu. Kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya makna hidup ya ketika kita bisa memberi makna dalam hidup kita, dan itu pun penjabarannya juga banyak, luas. Contoh cara memberi makna dalam hidup. Ya contohnya Tuhan menciptakan manusia di bumi ini, bukan hanya manusia, makhluk. Tidak ada yang sia-sia. Kita mencari makna, apa sih makna keberadaan kita di dunia ini itu untuk apa? Caranya ajalanin gimana itu? Caranya nemu makna itu. Cara menemukan maknanya itu gimana? Setiap orang pasti mempunyai jalannya masing-masing, tidak harus sama dan tidak ada patokan salah ataupun benar. Ya kembali lagi menurut saya tetap ada batasannya, selama tidak merugikan orang lain, selama tidak melanggar syariat, jalanin saja. Ada sesuatu yang kurang setuju kulo. Menurut kulo eksistensi itulah yang ingin dicari manusia, tapi itu bukan sesuatu yang dicari. Eksistensi itu ada dengan sendirinya. Setelah kita menjalani proses dalam kehidupan ini, naik gunung, mendaki gunung, lewati lembah, sungai-sungai mengalir indah, ke samudra bersama teman berpetualang. Nah, setelah kita menjalani hidup ini, baru eksistensi itu akan muncul. Kalau dicari tidak benar itu. Seperti contohnya selfie itu kan coba eksis seperti itu.
Jadi kalau menurut beliau memaknai hidup itu dengan berbagai cara yang positif seperti itu. Salah satu kalau katus real dalam hidupan jenengan itu cara memaknai hidup gimana? Berawal dari bayi? Kalau lebih ke nihilis malah. Nihilis? Ya ini sebenarnya kita tidak ada yuk. Tapi kenapa nggih? Pencarian makna hidup sempat naik turun juga, mempertanyakan semuanya sampai akhirnya ya udah berarti hidup memang benar-benar untuk ibadah. Kenapa melakukan ini? Ya sudah memang ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, tapi menjalani sunnah-sunnah Nabi ataupun yang lainnya, bersosialisasi itu juga bisa diniatkan ibadah. Berarti ibadah itu tidak hanya sholat. Bukan jadi ibadah, jadi juga ibadah. Nggih, maksud kalau seperti itu makna hidup itu setiap orang kan beda-beda. Kapan dia menemukannya, terus eksistensi mungkin untuk saat ini masih belum tahu eksistensinya itu di mana, seperti apa, bagaimana. Seperti yang jenengan bilang, manusia itu sudah punya eksistensinya sendiri. Contohnya pun seperti tokoh Gus Dur. Gus Dur sudah tempatnya seperti itu, sudah eksistensinya seperti itu. Oke. Bisa ditangkap. Bisa ditangkap. Betul. Ini ku yang jenengan maksud kan, setiap orang itu punya eksistensinya masing-masing kan. Jadi dia dianggap ada karena ada sebab. Sebab itulah yang membuat dia dianggap ada. Seorang itu akan dianggap tidak ada kalau dia tidak berguna, kan seperti itu. Tapi nggak bisa seperti itu, nggak diterima pemikiran berguna ini loh. Kata-kata berguna itu kalau menurut Victor tuh orang mana sih, kok penasaran Victor Frank. Contohnya Alhamdulillah. seperti ini, berguna atau tidaknya itu nggak bisa dijadikan patokan. Ketika seseorang sakit, ketika seseorang lemah tidak bisa melakukan apa-apa, dia berguna nggak? Berguna. Iya kalau secara sosial enggak. Tapi kan dia juga berguna. Doanya orang sakit. Maka dari itu tidak bisa menilai seseorang itu berguna atau tidaknya. Tapi dari makna yang sudah, kehidupan yang sudah dia jalani. Jadi gimana definisi eksistensi seseorang menurut Ibu Kafiah Sajidah? Contohnya menurut ini teman-teman, maksudnya teman kalau bingung. Eksistensi menurut saya itu ya yang melekat pada diri seseorang tersebut. Contoh seperti Gus Dur dengan pluralismenya. Bapak pluralisme. Jadi eksistensi beliau itu sebagai seorang presiden dan bapak pluralisme yang membawa perdamaian dalam kehidupan umat beragama. Contoh orang di sekitar kita saja, nggak usah yang terlalu. Ya, kameramen Abdullah, eksistensinya dia adalah seorang mahasiswa mahasantri Mahat Ali, juga videografer dari PDNQ dan akan menjadi asatid Pondok Pesantren Pondok Pesantren Nurul Qadim. Jadi eksistensi dia itu adalah asatid Pondok Pesantren Nurul Qadim, seperti itu. Tugas dia di dunia ini maksudnya seperti itu. Tugas dia, eksistensi dia itu menjadi kameramen seperti itu untuk saat melekat. ini, yang untuk melekat saat pada ini. dirinya. Nah, apakah eksistensi ini itu terikat dengan waktu? Tidak. Orang itu akan ketahuan eksistensinya kalau dia sudah mati. Maka dari itu pernah guru saya itu bertanya, kenapa kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu dirayakan ketika maulidnya, hari lahirnya, sementara para kiai-kiai ataupun para ulama yang diperingati itu adalah haulnya, hari wafatnya. Salah satunya karena ya Nabi sudah maksum, Nabi sudah maksum. Masuk akal itu. Jadi eksistensi seorang manusia selain Nabi Muhammad itu akan nampak ketika dia sudah wafat. Kalau belum wafat belum. Dan kadar eksistensi itu macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak punya eksistensi sama sekali. Contohnya seperti orang dari lahir, tidak ada sih manusia yang tidak punya eksistensi itu. Tidak ada ya.
siapapun manusianya dia pasti istimewa dan punya eksistensi. Setiap manusia itu pasti istimewa dan tidak pernah Allah menciptakan manusia itu secara sia-sia apapun itu. Sekecil apapun tugasnya di dunia ini itu sangat bermakna bagi berjalannya ekosistem di bumi. Ekosistem. Ya, contohnya tikus memang hama, tapi tanpa tikus ekosistem tidak akan berjalan dengan semestinya. Nggak ada kodok. 30 bagian dari ekosistem. 32 detik lagi. Manusia bagian dari ekosistem. Iya. Masya Allah. Kan hayawanu natik. Babanya kebun itu. Jadi kita dianggap hewan sama beliau, guys. Enggak, apa ya maksudnya? Contoh acara. Ketika ada acara itu, meskipun dia hanya tugasnya, bukan hanya ya, meskipun dia tugasnya cuma nyapu aja, tapi amat sangat berarti. Iya, kalau dari itu jelas itu. Keberlangsungan, atau misalnya dia hanya bukan hanya, atau dia apa ya? Entah misalnya. Waktunya habis. Ya, lanjut dulu sedikit lagi. Atau dia hanya cuma ngelap lampu saja. Bukan cuman sih, tapi itu amat sangat bermakna. Jadi apa ya? Seperti halnya piramida itu atau menara tidak akan berdiri kokoh tinggi menjulang tanpa adanya pondasi batu-batu di bawahnya. Sementara batu-batu kadang tertutup oleh tanah. Masuk. Lagi. Manusia itu kadang selain punya eksistensi yang melekat, dia juga kadang di framing dengan sebuah eksistensi oleh manusia lain. Contoh jenengan. Itu pembahasannya agak berat ya. Jenengan gitu. Saya eksistensi jenengan bagi saya adalah sosok istri yang solehah, yang cantik, terus yang menerangi hari-hariku. Nah, seperti itu. Meskipun dengan kebawelan, kecerewetan. Ya, bagian dari support system saya lah gitu. Jadi eksistensi jenengan secara garis besarnya adalah support system bagi saya. Seperti itu. Ya, sudah. Gimana guys? Terima kasih, ini obrolan santai kita, semoga bermanfaat. Kita juga masih sama-sama belajar. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, betul. Kita juga manusia, masih proses mencari eksistensi, mencari makna hidup. Bahkan seekor lalat pun punya eksistensi dalam ekosistem. Manusia juga ekosistem. Ya dah guys, pokoknya gitu dah guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.